وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى. Walaupun hanya satu ayat, balighu anni walau ayat. Al-Quran juga menyebutkan dalam surat Al-Imran yang biasa kita dengar, ayat 104, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada segolongan orang-orang yang senantiasa mengajak kebajikan dan mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebahagiaan. Kemudian Rasulullah juga berpesan kalau bisa kita menyampaikan, kalau tidak bisa sebagai mustami, mendengar, kalau tidak bisa sebagai muhibban, mencintai kepada majelis-majelis zikir atau pengajian, kalau tidak bisa mendukung, asalkan tidak termasuk kelompok yang kelima, ya, yaitu yang membenci, yang menghalang-halangi majelis-majelis zikir seperti ini contohnya, ya. Oleh karena itu berbahagialah kita semuanya yang tidak semua orang terpanggil dalam majelis-majelis zikir dan pengajian. Barang siapa yang senantiasa mengunjungi thalabul ilmi, ya, bersama-sama, saya juga sedang latihan menyampaikan sekedar ilmunya, maka kata Rasulullah itu besok di hari yaumil qiyamah akan dimudahkan jalannya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah insyaallah sebentar lagi kita mudah-mudahan, ya, menjumpai Ramadan tahun 1443 Hijriah yang insyaallah akan jatuh hari Jumat. Sebagian besar umat Islam malam Sabtu sudah tarawih, dan sebagian besar juga umat Islam malam Ahad sudah atau baru memulai tarawih. Sehingga ada yang mulai hari Sabtu, ada yang memulai hari Ahad. Saya kira tidak ada masalah, ya. Perbedaan itu hal yang sudah biasa, karena sebagian dengan metode ru'yat, sebagian juga dengan metode hisab. Jadi sebenarnya kedua-dua metode itu sudah dilaksanakan kedua kelompok itu, ya. Namun karena satu pandangan berbeda, ya kita sebagai bagian dari umat Islam tinggal memilih saja. Yang penting perbedaan itu hanya perlu diketahui saja, tidak perlu diperdebatkan. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, karena ini menjelang Ramadan, ya saya terpaksanya masih menyampaikan kaitannya dengan bulan Ramadan, ya. Maka oleh para ulama bisa disebutkan sebagai bulan Ramadan, yaitu bulan pembakaran, ya. Bulan pembakaran dosa-dosa yang melekat pada setiap orang Islam yang memang betul-betul memohon ampunan, ya. Baik itu memperbanyak ucapan istighfar maupun betul-betul berhenti dari kemaksiatan. Yang kedua memperbaiki diri. Yang ketiga berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tercela. Insya Allah dengan ketiga syarat itu akan diampuninya, ya, dosa-dosa yang ada pada diri kita.
baik dosa besar maupun dosa kecil, asalkan betul-betul berhenti dan merasa kecewa. Yang keempat, merasa kecewa, ya. Getuni saya kok bisa berbuat seperti itu, ya. Insya Allah akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, Ramadan bisa disebut adalah bulan Al-Mubarak, bulan yang memberkahi. Artinya apa? Memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita semuanya. Mudah dalam menjalankan kebaikan. Sehingga ada istilah surga pintunya dibuka, neraka pintunya ditutup rapat-rapat, dan setan-setan terbelenggu. Itu artinya manusia dengan begitu mudah dan senang, ikhlas menjalankan kebajikan dalam rangka memanfaatkan bulan Ramadan. Yang ketiga, syahrul tarbiyah, pendidikan, ya. Baik itu pendidikan memperbaiki akhlaknya, memperbaiki akidahnya, ibadahnya, dan muamalahnya, dan berbagai aspek kehidupan dalam rangka takarub Allah maupun berbuat baik kepada sesama. Karena inti dari agama adalah hablum minallahnya baik, hablum minannasnya juga baik, termasuk baik dengan lingkungan. Lingkungannya itu bisa saja dengan tumbuh-tumbuhan, bisa saja dengan hewan, ya. Itulah bulan tarbiyah. Yang kelima adalah syahrul al-jihad, mengendalikan, menahan diri dari perilaku-perilaku yang munkar, dari perilaku-perilaku yang tidak diridhoi oleh Allah. Bahkan itu yang disebut jihadul akbar. Ketika Rasulullah dan para sahabat selesai perang, maka Rasulullah bilang kepada para sahabat, ini belum senilai jihadul akbar. Lalu salah seorang sahabat bertanya, jihad yang besar itu yang seperti apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dari perilaku-perilaku yang jahat. Yang keenam adalah syahrul al-maghfirah, ampunan, penuh dengan ampunan. Sangat disayangkan kalau seseorang selama bulan Ramadan tidak memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada 3 kelompok ketika datangnya bulan Ramadan. Yang pertama, orang yang benar-benar berpuasa dengan iman dan mengharap ridha Allah, serta disertai dengan perbuatan-perbuatan amal soleh yang lain, dan tidak atau sedikit tidurnya, mengkaji agama dan lain sebagainya, mengamalkan, bersedekah, itulah yang diharapkan yang pertama, ya. Yang kedua, ada orang-orang yang dengan datangnya bulan Ramadan puasa biasa, ya, artinya hanya sekedar menahan lapar dan tidak berhubungan dengan istri atau suami di siang hari, ya. Tetapi dia tidak memanfaatkan waktu-waktu untuk belajar, memperbaiki akhlaknya, akidahnya, muamalahnya, ibadahnya, hanya sekedar saja. Kelompok yang ketiga, ya, puasa tetapi bicaranya kotor, sering bohong, ya, sering tidak menepati janji, ya.
Jadi tidak ada imbas yang bisa berbuat baik, tidak ada. Ya. Inilah yang disayangkan, sehingga bisa saja terkena hadis Rasulullah yang berbunyi kamin so'imin laisa lahu min siyamihi minal ju' wal atas. Banyak di antara umatku yang berpuasa yang hasil puasanya itu hanya menahan lapar dan dahaga saja. Ini amat disayangkan. Sehingga kita harus meraih kelompok yang pertama, ya. Jadikanlah seolah-olah Ramadan ini yang terakhir. Kita tidak bisa menjamin tahun depan menjumpai bulan Ramadan. Walaupun masih muda, belum menjamin, ya. Masih tua seperti saya atau sudah lanjut tua seperti saya saja belum menjamin, ya. Jadi Allah lah yang tahu, ya. Karena yang namanya ajal, idza jaa ajaluhum la yastata'imuna sata'at atau wala yastakhirun. Ketika ajal itu tiba pada seseorang, maka tidak ada yang bisa menunda, ya, atau mengajukan, ya, atau dibalik, ya, yang tidak bisa diajukan dan tidak bisa diakhirkan, ya. Tidak ada yang bisa, ya. Jadi ajal itu sudah dipastikan ada catatannya di Lauhil Mahfuz, ya. Nah, ini namanya bulan Al-Maghfirah, ya. Jadi orang-orang yang ingin diampuni oleh Allah atau sebagai penghuni surga, di samping orang yang bertakwa banyak istighfar, maka setelah sahur banyak membaca istighfar. Ada pada surat Al-Imran ayat 17. Di sana disebutkan as-sabirin. Puasa juga bisa disebut bulan sabar. As-sabirin, orang-orang yang sabar, ya. Artinya ketika diajak atau sedang marah, maka harus merenung, oh saya sedang puasa, maka marahnya harus dihentikan. Apalagi sedang padu, ya, maka ini so'imin, ya, saya sedang berpuasa. Dalam hati saja nggak usah dikatakan, kok dianggapnya ria, ya. Oh, sadar saya sedang berpuasa, maka jangan dilanjutkan marahnya atau padunya itu, ya, atau debatnya itu. Yang kedua, was-shadiqin, orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar. Ya, benar perkataannya, benar perbuatannya maupun perilakunya, ya. Diusahakan sebagai cerminan orang yang beriman, yang muslim, yang ihsan, ya. Yang ketiga adalah orang yang taat atau wal qanitin, ya. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat 17, ya. Yang berikutnya adalah wal munfiqin, yaitu orang-orang yang berinfak, ya. Infak jangan dikonotasikan dengan harta saja. Infak ilmu yang ditasarufkan, diberikan kepada orang lain. Karena bahaya seseorang yang punya ilmu agama banyak tetapi tidak pernah berdakwah, itu akan berbahaya, ya. Ilmunya hanya untuk dirinya sendiri, ya. Kurang baik. Dia harus berdakwah kepada keluarganya, lingkungannya, sahabat-sahabatnya. Itu hakikat teman kita. Orang yang mengingatkan kita itu hakikatnya teman kita sebetulnya, ya. Karena dakwah itu adalah kewajiban bagi setiap muslim, ya.
baik dengan kata-kata maupun bilhal, dengan amal soleh. Jadi panutan itu termasuk dia sedang berdakwah. Yang berikutnya adalah wal mustaghfirin, orang-orang yang mohon ampun. Terutama ketika ia sadar bahwa banyak kesalahan dan dosa, yaitu bil ashar, yaitu mohon ampun setelah sahur, ya. Sehingga ada jeda waktu untuk merenung diri. Boleh juga membaca Al-Quran sambil menunggu azan tiba. Inilah orang-orang yang takwa, yang banyak istighfar, calon penghuni surga, yaitu sabar, benar, orang yang taat, ya, sami'na wa atokna, ya, tidak pembangkang. Yang keempat, berinfak, ya, karena orang-orang yang takwa cirinya wasyari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran ayat 133. Dan bersegeralah kalian semuanya untuk memohon ampunan kepada Allah yang disediakan surga seluas langit dan bumi, disediakan untuk lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Siapakah orang-orang yang bertakwa itu? Yang pertama, orang yang senantiasa berinfak, baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Alladzina yunfiquna fis sarra wal dharra wal kadhimin, menahan amarah. Yang kedua, menahan amarah. Yang ketiga, mudah memaafkan kepada sesama jika ada bentian-bentian, ya, atau yang kurang pas, ya, mudah memaafkan. Karena Rasulullah saja sering disakiti orang-orang kafir Quraisy, tetapi beliau tidak marah, ya. Baik ketika sering berjamaah di jalan dilempari kotoran maupun dikatakan majnun, beliau tidak marah, ya. Yang sering melempar kotoran itu bahkan ketika sakit ditengok, dijenguk, dibawain oleh-oleh, didoakan sampai ia masuk Islam. Ketika ada di penghujung kota Mekah ada orang buta yang akan membunuh Rasulullah, Rasulullah juga sering menyuapin setiap hari. Suatu ketika Rasulullah sakit diganti oleh salah seorang sahabat. Orang tadi meniteni, ya. Oh, sepertinya bukan orang kemarin, ya. Orang kemarin kok rasanya baik sekali. Siapa itu? Itu Rasulullah. Dia terkejut, padahal dia mau saya bunuh, ya. Lalu Anda siapa? Saya sahabatnya. Akhirnya dia merenung, akhirnya dia masuk Islam. Begitulah metode Rasulullah dalam berdakwah dengan penuh kasih sayang, ya. Jangan ada ustadz mau datang di sebuah kota malah dihalang-halangi, ya. Itu bukan sikap seorang mukmin. Justru harus ikut menjaga, mengamankan, walaupun mungkin ada pandangan yang berbeda. Itu hal yang wajar, ya. Jangan malah menghalang-halangi seorang kiai, seorang ulama mau datang sebuah kota, ya, sampai gagal. Ini kan amat sangat disayangkan sekali jikalau satu sama lain saling menjegal. Kita perlu ukhuwah,
Sekali lagi persaudaraan. Perintahnya jelas kok. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bana ahwaikum wattaqullah. Al-ayah. Di antara orang mukmin satu sama lain itu bersaudara. Maka damaikanlah di antara mereka dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian memperoleh rahmat. Surat Al-Hujurat ayat 10 ya. Oleh karena itu yang terpenting kita kerjasama ya, kerjasama di antara kita dalam hal takwa dan dalam hal kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ayatnya jelas, tapi praktek di lapangan kadangkala belum bisa disosialisasikan secara jelas dan terbukti di masyarakat ya. Kecuali mereka-mereka yang betul-betul paham tentang agama. Tapi kalau mengikuti emosional ya seperti itu tadi ya, merasa benar sendiri, merasa paling mayoritas ya. Oleh karena itu sekali lagi marilah kita jaga ukhuwah Islamiyah kita. Ayatnya jelas tidak boleh bercerai-berai ya. Boleh bercerai-berai tetapi tetap berukhuwah ya. Berukhuwah. Beda mazhab, beda bendera itu tidak perlu dipersoalkan ya. Yang terpenting siapa di antara mereka yang paling takwa ya. Penilaiannya Allah itu begitu. Sesungguhnya telah kami jadikan manusia dari jenis lelaki dan perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar satu sama lain saling kenal mengenal dan bekerja sama. Sesungguhnya di antara mereka yang paling mulia di sisiku, kata Allah, adalah mereka yang paling takwa. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alna syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-ayat. Surat Al-Hujurat ayat 13. Artinya tadi ya. Jadi Allah itu menilainya takwanya ya. Bukan kekarnya ya. Ketika menjadi penolong-penolong ya. Jadi penolong kebaikan, bukan penolong yang bukan agama kita ya. Yang bukan agama kita melindungi, kita harus melindungi. Karena orang kafir di Indonesia kan kafir zimmi, kafir yang tidak menggoda kita, maka kita wajib melindungi ya. Ketika kita mayoritas, mereka minoritas, maka kita wajib melindunginya. Inilah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya lanjutkan tentang Ramadan ya. Ramadan. Apa manfaatnya kita berpuasa? Di samping melatih diri kita supaya menjadi orang sabar yang pertama. Yang kedua disiplin ya. Belum saatnya makan, kita tidak makan. Pulang Jumatan, rumah sepi, kolak ada, sisa sahur, jeruk ada, pisang ada. Tapi karena kita yakin bahwa Allah tahu, maka kita tidak makan ya. Kecuali orang-orang yang imannya ceng-cengpo ya. Ceng-cengpo itu artinya apa? Ikut sahur ya. Ke kantor, pulang dari kantor mampir rumah makan ya. Pulang dari rumah makan, di rumah glegeken, lalu muntah
ketahuan anaknya, Pak, tadi malam kan Bapak bukan makan mie toh, lho kok glegeken keluar mie-nya. Wah, ini diwelehke Gusti Allah namanya ya. Itu namanya imannya ceng-cengko ya. Kalau iman yang tenanan adalah iman itu kan diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan perbuatan. Itu namanya iman ya. Ayatnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan kalian untuk berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu ya, sebelum kita. Untuk apa? Untuk supaya menjadi orang-orang yang bertakwa. Cirinya tadi di surat Al-Imran ayat 133, di surat Al-Baqarah juga ada ya, yaitu meyakini hal-hal yang gaib ya. Di antaranya ya, percaya dengan hari kebangkitan, ya, hari pembalasan, itu ciri orang yang bertakwa ya. Sehingga dia berhati-hati betul ya dalam kehidupannya ini. Yang bukan haknya ya nggak akan ngepek, karena dia betul-betul berhati-hati. Yang ketiga, hikmah dari berpuasa adalah punya kepedulian kepada orang-orang yang miskin, yang jarang sekali untuk makan komplit sehari 3 kali ya. Sehingga banyak orang ketika Ramadan tiba berduyun-duyun untuk memberi jaburan ya, baik ketika berbuka maupun ketika setelah tarawih atau sahur ya. Yang keempat, akan menyehatkan badan ya. Karena kalau kita tidak pernah puasa sama sekali, bagaikan mesin itu berjalan terus ya di pencernaan itu, maka sekali tempo diberhentikan ya. Maka Rasulullah dalam hadisnya itu ditekankan kita sebaiknya puasa Senin Kemis ya. Karena ketika hari itu perilaku kita sedang dilaporkan, perbuatan kita sedang dilaporkan. Lalu puasa Yaumul Bid ya, yang pahalanya itu seperti puasa 1 tahun penuh ya. Sedangkan Senin Kemis itu pahalanya seperti atau akan dihapuskan dosa-dosa yang telah lalu. Ini diantara hikmah puasa. Oleh karena itu, sebenarnya orang wanita atau ibu-ibu yang ingin masuk surga itu amalannya kata Rasulullah cukup 3, cukup 4. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Yang kedua berpuasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah mentaati perintah suami. Yang keempat menjaga harga diri ketika ditinggalkan suami ya. Baik menjaga dirinya sendiri maupun hartanya. Insya Allah 4 pokok ini diamalkan oleh seorang wanita, kata Rasulullah, akan dijamin masuk surga. Oleh karena itu banyak amalan-amalan Rasulullah yang dilakukan ketika baik menjelang berbuka maupun
setelah sahur, antara lain membaca Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa wa'fu anni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang memberi ampun dan yang mulia. Engkau suka memberi ampun, maka berilah ampunan kepadaku. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon keridhaan Engkau dan surga, dan mohon perlindungan kepada Engkau dari kemurkaan Engkau atas panasnya api neraka. Ini doa yang sering diucapkan oleh Rasulullah ketika menjelang berbuka maupun setelah sahur. Kalau tidak hafal ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa ya. Sebisanya Allah itu paham ya apa yang ada pada hati diri kita ya. Dengan diam pun paham, asalkan hatinya membahasakan ya, maksudnya apa itu paham. Sehingga ketika setelah selesai sholat ada zikir yang dijaharkan, ada zikir yang disirkan ya. Itu semua baik semua ya. Yang dikeraskan itu seolah-olah mendidik makmum supaya hafal ya. Yang makmum yang sudah hafal cukup pelan-pelan ya. Asalkan jangan drohom saja. Setelah selesai sholat drohom itu namanya bukan zikir ya. Zikir ya dremimil ya. Ibu-ibu, bapak yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kalau orang yang sudah lanjut usia, ya, tidak kuat berpuasa, maka dia diberi rukhsah, keringanan untuk tidak berpuasa. Karena dia sakit-sakitan, maka cukup membayar fidyah, ya. Bukan nyaur puasanya di hari-hari yang lain. Ya pasti nggak kuat dong, semakin tua kok ya. Ini yang disebut fidyah itu khusus orang yang sakit-sakitan dan orang yang sudah lanjut. Kalau orang yang hamil itu tetap ya nyaur puasa. Ya. Jadi misalnya hamilnya lahirnya sebelum Ramadan kurang 1 minggu, otomatis kan menyusui. Biasanya nggak berpuasa 1 bulan penuh. Ya bulan berikutnya nyaur ya. Kalau sudah betul-betul fit ya nyaur. Bukan membayar fidyah. Membayar fidyah itu khusus orang tua ya. Termasuk orang yang yang bekerja keras ya. Bekerja keras berat ya. Itu kan biasanya nggak kuat puasanya ya. Maka itu membayar fidyah boleh ya. Karena bekerja keras terus ya. Tidak ada penggantinya, mestinya di bulan Ramadan bisa mengganti bekerja yang lain yang tidak memberatkan ya. Saya kira itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya karena sebagai pengganti maka saya dalam menyampaikan mungkin kurang begitu runtun. Mohon dimaafkan, mudah-mudahan diampuni oleh Allah SWT dan kita bisa menjumpai Ramadan, mengamalkannya dengan sepenuh hati, ikhlas, dan lain dari Ramadan yang kemarin, harus lebih baik ya.
Jangan sampai Ramadan hanya begitu-begitu saja, lalu kita tidak memperbanyak membaca Al-Quran, mengkajinya, maupun bersedekah, maupun beramal soleh yang lain. Itu jangan sampai, harus kita tingkatkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.